Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Mihatul Maula dengan NIM 2008205038. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Nah, saya di sini menjelaskan untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah GCG yang diampu oleh Bapak Muhammad Gus Atik ME. Nah, sebelum memasuki pembahasan, teman-teman tahu gak sih apa itu GCG? Nah, jadi GCG adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Nah, prinsip GCG juga diambil oleh perusahaan untuk mengelola perusahaan yang sehat serta transparan. Nah, setelah kalian tahu apa itu GCG, kita sekarang masuk ke inti pembahasan, yaitu prinsip-prinsip GCG. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak baik-baik. Prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Yang pertama adalah transparansi. Nah, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, aktualitas atau accountability. Terkait dengan prinsip aktualitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terstruktur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Yang ketiga yaitu responsibilitas atau responsibility. Nah, untuk prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai GCG. Kemudian, independensi atau independensi. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diimplementasi oleh pihak lain. Yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Nah, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham, mayoritas maupun minoritas, dan pengakuan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Jadi kesimpulannya, GCG ini digunakan sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendukung stabilitas ekonomi dan iklim yang baik. Nah, selain itu juga GCG ini digunakan sebagai sistem untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Oke, sekian dulu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Nah, buat kalian yang udah nonton, makasih banyak loh. Jangan lupa di like sama di komen ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.